Mungkin kalau kita temuin anak-anak ojol di jalanan, di tongkrongan, ataupun di shelter, ataupun di halte busway, atau di pinggir-pinggir jalan, mungkin bawaannya banyak yang marah, kesal, ataupun kepikiran, beban yang tinggi, mental yang down, dan lain sebagainya. Kenapa bisa begini? Ya karena satu lagi, ojol keluar rumah adalah mencari uang, ojol mencari pendapatan, ojol mencari yang namanya uang ya, bukan untuk performa ataupun jaga akun sebagainya. Tapi sekali menjaga akun itu banyak termakan oleh waktu, suasana macet dan lain sebagainya. Bahkan banyak yang ojol pada stres, ojol pada ngamuk, ya pada marah, akhirnya ya membuat sesuatu yang tidak diinginkan, seperti di Roxy, bawa barang handphone tapi malah handphonenya dibawa sendiri, bawa makanan food malah foodnya dimakan sendiri. Bagi yang bicara ojol, mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my everyone, every time, where you are, dimanapun anda berada. Kita akan coba lagi bahas tentang masalah ojol-ojol, yang mana banyak ojol kata sekarang ngamuk, stres, beban pikiran, ya sering gali lubang, tutup lubang, ya bahkan terpaksa main kakek Zeus, ataupun pinjaman-pinjaman daring, ya mengandalkan itu buat kehidupan sehari-hari. Nah, dari semua itu mungkin kita akan bahas kali ini tentang permasalahan curhatan-curhatan para ojol-ojol ya. Yang mana sering gue menyampaikan seperti ini. Ini ada ojol yang lagi lucu nih ngomong seperti ini. Keren bang, nyampainya suaranya kayak Andi Rip. Gue bilang, Mamang Andi itu idola gue tuh waktu kecil. Nama Restu Triandi. Ya emang dulu sih gue senang waktu kecil, waktu SD gue senang dengan lagu-lagunya Rip di awal-awal 2000-an. Gue dikira mirip Andi Rip, ya mungkin aja sama pengen gue ketemu benar, gue pengen ketemu ya jangan kayak Andi Rip balik lagi ke sini seperti ini. Gue heran bang, kenapa ojol akhir-akhir pada ngamuk bang, di klakson ngamuk, disapa ngamuk, di tempat parkir ngamuk, di tongkrongan juga ada yang ngamuk, di jalan, di mall, di WC juga pada ngamuk. Sampai tetangga sebelah gua ojol tiap hari ngamuk. Ada apa dengan ojol-ojol nih? Kenapa pada ngamuk? Ya seperti itu tadi gue bilang. Permasalahannya ekonomi. Karena pengen seperti ojol-ojol zaman dulu. Ojol-ojol eranya Nadiem. Bahkan sekarang eranya Nadiem itu udah nggak ada. Ya petinggi-petinggi era Nadiem itu udah out semua. Mau di Gojek, mau di Goto. Ya, Nadiem, Kevin, Melissa, mana ada lagi sekarang nggak ada. Yang lainnya diisi oleh yang baru-baru seperti kebijakan seperti ini. Ya intinya ya mau ojol Grab, mau ojol Gojek, tetap aja lakuin aja suka hati. Ya, lu suka lu jalanin, lu nggak suka lu tinggalin aja. Di pada ngamuk-ngamuk, pendapatan nggak ada, ya seperti banyaknya keluh kesah lah ya. Supaya yang nunggak kontrakan, nggak bisa bayar rumah, nggak bisa bayar cicilan, nunggak di warung sayur, anak nggak bisa sekolah, makan seadanya, ngutang di warung dan lain sebagainya. Ya itu kerjaan ojol sekarang gitu. Itu fakta dan realita di jalanan, bukan kita mengada-ngada, tapi banyaknya mereka tuh berkeluh kesah seperti itu. Bukan gue yang ngeluh, tapi gue hanya memfotokopi, mempublikasikan tentang keluh kesah para ojol-ojol yang mana gue sampaikan lagi di media gue seperti ini. Ada lagi nih, gimana ojol nggak stres? Ojol food nyari parkir susah, jalan jauh, dari resto sampai resto pesanan belum dibuatkan. Apalagi pengorder atau CS sama sekali tidak membalas chat. Apalagi kasih tip. Itulah argo 5.000, argo goceng 5.000 dengan waktu penyelesaian lebih dari 30 menit. Iya, 30 menit kalau lu bawa orang atau bawa paket itu bisa udah nyampe tuh harga di atas 20.000 atau 25.000. Tapi dengan food ya lu parkir, jalan ke dalam, buka jaket, ambil lagi. Ya belum lagi kalau parkirnya dibayar. Kalau nggak dibayar ya lu cuma dapat uang lelah doang. Parkir sekarang ada yang naik bang, ada yang 3.000 juga bang sekarang bang. Ada sebagian masih 2.000 tapi yang 3.000. Ya, jadi 2 kali parkir di mall, parkir di apartemen atau di gedung itu udah habis lu buat parkir doang. Ya mereka nggak mau ganti bang. Jadi makanya orang banyak meninggalkan food 5.000. Makanya banyak orang bilang ojol darurat food ya seperti ini. Gue bilang ojol darurat food. Kenapa? Konsumen udah susah sekarang order untuk makanan. Makanya dia lari ke aplikasi lain yang khusus makanan. Atau mungkin ada restoran yang ada delivery-nya, mendingan pakai gitu ya, yang ada delivery-nya seperti warungnya Pras tuh, warung Taburai, rumah makan Taburai yang rumah makan Padang itu, dia pakai
ada drivernya, ada deliverynya. Dia orang nelpon ke restoran, tinggal ngantar, nggak perlu lagi pakai ojol. Nah, itu contohnya. Makanya sekarang untuk yang food, yang main food ya sekarang udah mulai goyang. Ya mau gimana lagi, Bang? Suka jalanin, nggak suka tinggalin. Ada lagi nih dari pengembara YouTube. Miris ya, tarif dasar 5.000 sampai 10.400. Itu sekarang wajib dituntut segalanya. Ya disuruh buru-buru, dijemput atau diantar, disuruh cover biaya tambahan atau parkir, disuruh jaga suhu makanan supaya nggak dingin, kocak, disuruh bukain gerbang komplek, sementara si CS atau yang order nggak mau turun dari motor. Pengalaman si pribadi sih, terpaksa muat 5 orang dalam satu motor, speak on the beat, parah ya, bawa anak 2 apa itu, disuruh bawa gosen melebihi batas, contoh kasur, toren, kulkas, akuarium, pipa panjang, gulungan risol, wrap 3 piece. Kalau nolak, yang jual bilang biasanya bisa kok. Koplak ya, ada masih banyak lagi. Nah, itulah penderitaan ojol-ojol ya. Nah, seperti bawa food seperti ini, bawa paket seperti ini, bawa orang seperti ini. Ya seabrek-abrek hingga motor sampai hancur. Nah, jadi kalau yang paket juga itu ngeles, bisa kok. Atau mungkin dia ngelesnya gini, kita minta uang parkir, minta ke pembeli, padahal pembelinya tuh online shop. Kita taruh ke sana, orangnya nggak ada. Dia ada tempat taruh paket atau titip di pos security kalau di apartemen atau di kos-kosan dan sebagainya. Kita mau minta sama siapa? Ya, dengan seenaknya seperti bilang toh minta ke pembeli. Makanya setiap mall-mall itu lebih baik adakan drop up untuk ojol. Karena bagi sekarang tuh ojol 2.000 itu sangat berharga, men. 2.000 perak itu sangat berharga bagi ojol-ojol. Yakin lah. Lu berharga nggak uang 2.000? Zaman sekarang tuh para ojol-ojol. Ya, yang mana ongkos cuma 5.000 atau gosen slot cuma 7.000, tapi lu masuk parkir haruskah setiap gedung-gedung apartemen mall-mall menyediakan parkir khusus untuk ojol-ojol dengan maksimal 10 menit lah, atau boleh parkir tapi parkir toleransi 10 menit, di atas 10 menit baru dia kena cas. Bagaimana? Tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Adios amigos and ciao.